Bapa, Saudari dan Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita merayakan hari Minggu Paskah yang ke-6. Dan Injil yang kita kutip hari ini dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan 21. Saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya dalam Injil Yohanes ini, Roh yang akan diutus Bapa disebut sebagai pembela atau penghibur. Kedua nama tersebut memiliki asal dan arti yang sama. Tetapi yang pertama berasal dari kata Latin, yang kedua dari kata Yunani. Artinya, seorang yang dipanggil ke sisi seseorang sebagai penolong, terutama sebagai pembela dalam suatu perkara hukum. Kata penghibur juga menyiratkan penghiburan dan kekuatan, seperti yang tersirat dalam kualitas paraklesis atau ketekunan. Dalam khotbah setelah perjamuan terakhir, ketika Yesus mempersiapkan murid-muridnya untuk tugas mereka di masa depan, ada 4 ucapan terpisah tentang penghibur. Penghibur diutus baik oleh Yesus maupun oleh Bapa, tapi selalu dari pihak Bapa. Penghibur, Roh kebenaran, akan mengajar murid-murid segala sesuatu dan menuntun mereka kepada seluruh kebenaran, memberikan kesaksian kepada Bapa. Parakletus, yaitu Parakletus selain Yesus, yang akan menghadirkan Yesus ketika Yesus tidak lagi bersama mereka secara fisik. Hubungan dan interaksi yang erat antara ketiga tokoh ini memberikan kita bukan hanya permulaan teologi tentang Tritunggal, tapi juga keyakinan abadi bahwa Yesus tidak pernah absen dari gerejanya. Dengan bimbingan dan pelindungan Parakletus, gereja semakin mendalami pemahaman tentang misteri ilahi. Ibu, bapak, saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pidato perpisahan, Yesus meyakinkan para muridnya bahwa mereka mampu melakukan apa yang telah ia lakukan. Para murid Yesus mewartakan apa yang dikerjakan Allah dalam Kristus berkat kehadiran Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus berarti kehadiran kasih yang akan membantu setiap pengikut Kristus memperjuangkan kasih yang tuntas bagi orang lain. Justru cinta kasih itulah yang harus disaksikan dimanapun dan kapan saja. Dia dapat ditemukan dalam diri kaum fakir miskin, dalam orang-orang yang berkekurangan. Di mana ada Dia, di situ pula ada kegembiraan. Semakin kita menghayati perintah Kristus, semakin kita menomorsatukan cinta kasih sebagai satu karunia pemberian diri kepada sesama. Amin.